Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratan karamin wal mukarramat, mustami'an wal mustami'at, wabil khusus kepada teman-teman alumni Ponpes Wali Songo Tukang Limbang, rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun tidak secara langsung. Semoga ini sebagai sambung silaturahim kita. Allahumma amin. Tema kita berkaitan tentang kesabaran. Satu ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Dalam ayat ini Allah menghimbau kepada kita untuk menggunakan sholat dan kesabaran sebagai permintaan tolong kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya kesabaran sampai di situ diseimbangkan, didekatkan dengan pentingnya sholat. Kesabaran dalam satu riwayat dikatakan ada 4 tipe. Yang pertama adalah bahwa as-sabru 'alal faraidi, yaitu kesabaran, ketabahan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, as-sabru 'alal musibah, yaitu kesabaran menghadapi ujian. Yang ketiga, was-sabru 'ala adzan nasi, yaitu kesabaran, ketabahan ujian dalam menghadapi manusia-manusia yang menyakiti kepada kita. Dan yang keempat, as-sabru 'alal faqri, yaitu kesabaran menghadapi kefakiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin pertama, bahwa ketabahan kita dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini juga disebut sebuah kesabaran. Dalam satu contoh, dalam Ramadan kali ini, di lingkungan kita mungkin ada yang mengalami sebagian bahwa ketika keadaan Ramadan pas puasa, di lingkungan kita mungkin ada toko atau warung makan yang di situ buka dan kelihatan kakinya saja, kepalanya gaib, nggak nampak. Andaikan mungkin kita hidup di lingkungan semacam itu, mungkin dalam bayangan kita membayangkan enak ya, yang tidak punya beban. Siang-siang begini kalau pengen makan tinggal masuk, pintunya ditutup atau mungkin ditutup dengan kain, kakinya saja yang nampak, minum es teh di siang-siang begini. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang berat bagi yang tidak tahan ujian, yang tidak punya jiwa kesabaran dalam menghadapi puasa. Dan tentu ini semoga bukan kita. Kita mestinya tahan ujian. Kita dalam menghadapi kewajiban tentu kita mesti punya kesabaran. Ini juga dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana Nabi Yusuf diuji dengan kesabaran menghadapi Zulaikha dengan godaan rayuan wanita cantik, bahwa Nabi Yusuf masih tetap mempertahankan keimanannya, masih menjalankan perintah Allah untuk menjauhi yang namanya zina, sehingga Nabi Yusuf tidak tergoda dengan kecantikan Zulaikha. Pemuda semacam Yusuf saat ini mungkin langka. Bisa dibayangkan seorang pemuda digoda oleh seorang pemudi, gadis cantik, tentu ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Tahan
ujian sabar dalam menjalankan kewajiban. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Asaba yusibu, musibatan ini bermakna sesuatu yang menimpa. Ya, sesuatu yang menimpa, imma nikmat, imma ujian tadi. Jadi bisa jadi yang menimpa kepada seseorang hamba itu biasa disebut dengan musibah. Kadangkala adalah sesuatu yang enak, kadangkala sesuatu yang gak enak. Beberapa waktu yang lalu di tempat kami musim klengkeng. Pohon klengkeng kami banyak buahnya. Saking banyak buahnya, klengkeng itu daunnya, rantingnya patah. Kenapa begitu? Nggak mampu menahan beban. Ini ibaratnya bahwa seseorang itu ketika mendapatkan nikmat itu adalah juga sebuah ujian, musibah. Musibah berupa kenikmatan. Bisa tahankah dia dengan nikmat yang diberikan oleh Allah atau sebaliknya? Termasuk kelengkeng tadi itu sebuah nikmat sehingga patah, nggak mampu mendapatkan ujian yang berupa nikmat. Ini juga dialami oleh sahabat Sa'labah. Bagaimana Sa'labah itu ketika diuji dengan kemiskinan tahan, tapi ketika diuji dengan kenikmatan tidak sabar sehingga tidak mampu untuk menjalankan atau mengampu kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umumnya yang mendapatkan ujian ketidakenaan ini adalah yang mampu. Contoh, ini yang dulu dialami oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Diuji dengan berbagai macam ujian, tapi Nabi Ayub selalu tahan. Hilang kesehatannya, hilang harta bendanya, hilang istrinya, Nabi Ayub selalu sabar menghadapi ujian, sehingga Nabi Ayub biasa dipakai untuk contoh-contoh ibarat manusia yang selalu tahan ujian. Semoga kita semua dalam kehidupan kita selalu sabar menghadapi ujian, baik itu berupa menjalankan kewajiban, baik itu berupa ujian kenikmatan, baik itu ujian berupa musibah yang menimpa kepada kita. Allahumma amin. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.